perilaku sipil negara adalah tulang punggung pelayanan publik di Indonesia. Mereka mengamalkan peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan bangsa. Namun pertama kita bertanya sejauh mana profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya, khususnya saat jam kerja. Di hari pertama kerja pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Dalam video ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia di sektor publik dapat menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas dan kinerja ASN. Bagaimana pengelolaannya efektif dapat menumbuhkan profesionalisme, integritas, dan komitmen di lingkungan ASN. Sejumlah kasus pelanggaran disiplin ASN masih saja terjadi di berbagai instansi, mulai dari tidak masuk kerja tanpa alasan, meninggalkan kantor saat jam dinas, hingga mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini bukan sekedar perilaku individu, melainkan cerminan dari lemahnya komitmen terhadap nilai dasar dan etika profesi. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa setiap ASN wajib mengimplementasikan nilai-nilai dasar seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nilai ini menjadi fondasi bagi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, hingga perekat persatuan bangsa. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan pentingnya kode etik dan jiwa korps ASN yang meliputi etika dalam bernegara, etika pelayanan, serta etika terhadap sesama masyarakat. Etika ini dirancang untuk menjaga profesionalisme dan citra ASN sebagai aparatur yang bertanggung jawab. Namun, mengapa pelanggaran di Indonesia masih saja terjadi? Apakah nilai dasar dan kode etik tidak benar-benar diterapkan atau hanya sekedar formalitas saja? Nah, fenomena pelanggaran inilah yang membuat kualitas pelayanan publik di Indonesia terus menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat ikut tergerus. Ketika aturan sudah jelas namun tidak dijalankan, maka ruang bagi penyimpangan semakin terbuka. Dan inilah contoh sederhana yang sering kita temui di sekitar. Wah, kalau saya ngerjain tugas banyak banget, Mbak. Mbak, ayo kita ngopi aja yuk. Jam berapa? Belum istirahat, Mbak. Udah nggak apa-apa, sekarang aja dulu aku Tugasku dulu. masih banyak. Mbak belum sarapan kan? Iya sih. Ayo, aku udah belum minum ini. Ayo udah deh. Ayo, sekalian ngopi. One eternity later. Udah masuk nih, udah jam 1. Ayo, masih jam segini, santai aja nggak sih, nanti aja. Ya, nanti kalau ada orang gimana? Nggak apa-apa, kan masih ada yang lain, kan belum selesai makanya kan. Udah jam 1. Nggak aman aja, bentar lagi deh. Beneran ya? Iya, bentar lagi deh. Tapi nanti aja aman kan? Oh, nanti aja deh. Kita nikmati dulu makannya. Beneran nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, udah lah. Apa yang baru saja kita lihat bukan hanya sekedar parodi, melainkan gambaran nyata yang masih saja terjadi di berbagai instansi di Indonesia. Perilaku ASN yang meninggalkan tugas, nongkrong saat jam kerja, atau bekerja tidak disiplin jelas-jelas merusak kepercayaan dari masyarakat di Indonesia. Padahal pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa ASN memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketika ASN lalai, masyarakatlah yang dirugikan. Kepercayaan publik ikut menurun, serta kinerja instansi pun ikut terdampak. ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga integritasnya dalam bekerja. Mari jadikan parodi ini sebagai pengingat saatnya kita kembali ke tugas utama, yaitu melayani, menjaga disiplin, dan mengutamakan kepentingan publik. Dengan mematuhi kode etik dan disiplin, kita bukan hanya menjalankan aturan, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat dan juga memperkuat birokrasi di Indonesia. Mari bersama membentuk ASN yang berintegritas, disiplin, dan profesional untuk mewujudkan pelayanan publik di Indonesia yang lebih baik. Permisi Kak, sebelumnya saya izin tanya Kak, prosedur pembuatan KTP itu gimana ya? Oh iya, sebenarnya selamat ya. Ini kamu udah bawa berkasnya belum? Ikut apa aja? Sudah. Oh oke, kalau gitu habis ini aku diserahin kamu ke kakaknya ya Kak.
Mbak, ini ada yang mau ngurus KTP. Aku kenal dulu ya. Iya, makasih ya, Mbak. Selamat datang, Mbak. Udah bawa berkas-berkasnya? Sudah bisa Jadi saya cek sih. Iya. Silakan duduk, Bu. Ini mau buat KTP. Oke. Untuk buatan KTP, boleh isi formulir dulu ya. Oh, oke. Sekalian saya cek dulu ya. Iya. Ini sudahkah formulirnya? Oke. Baik, sebentar saya cek terlebih dahulu sama sih. Iya. Oke. Sudah. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kami hubungi ya, Kak. Iya. Oke.